selamat pagi semuanya. Seperti biasa, doa dan harapan Ibu semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini materi pembelajaran kita masih di subtema 1, masih berada di subtema 1, yaitu organ gerak manusia dan hewan, ya, seperti ada di buku pena. Kalau semalam kita ke mata pelajaran IPA, hari ini kita masuki mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai ide pokok. Nah, mengenai ide pokok ini udah gak asing lagi ya, dengar kata ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok. Sudah tidak asing lagi karena sebelum di kelas 5 kita juga sudah pernah pelajari tentang ide pokok di kelas 4 pastinya. Tentunya anak-anak semua sudah mantap ya, gampil dalam menentukan ide pokok. Bagaimana caranya? Sekedar Ibu mengulas kembali pelajaran yang lama. Ketika kita ingin menemukan ide pokok dalam suatu paragraf, pastinya kita harus membaca seluruh isi teks terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Kemudian kita cari apa pembahasan yang paling penting dalam teks tersebut. Apa yang dibahas dalam teks tersebut? Apa yang dibicarakan dalam teks tersebut? Nah, setelah kita menemukan pembahasannya, kita fokus ke paragraf yang mengandung materi pokok tersebut. Kita fokus, kita baca lagi. Nah, setelah kita baca, kemudian kita akan menemukan kalimat utama. Kita akan menemukan kalimat utama dari teks yang kita baca tadi. Nah, setelahnya barulah kita dapat menentukan ide pokok dari paragraf yang kita baca tersebut. Dalam sebuah teks, kita dapat memperoleh banyak informasi. Misalnya nih, kita baca teks yang berjudul penyebaran virus corona, ya contohnya. Dari teks tersebut kita banyak memperoleh informasi. Ada berapa orang yang terkena virus, di mana, dirawat di mana, itu contohnya. Namun dari banyaknya informasi yang kita dapat dari teks yang kita baca, kita akan menemukan sebuah informasi yang sangat penting, informasi yang paling utama. Nah, itulah yang disebut dengan ide pokok. Baiklah, Ibu akan membacakan sebuah teks. Dari teks yang akan Ibu bacakan nanti, kalian bisa menentukan ide pokok. Ya, kalian bisa menentukan ide pokoknya. Silakan disimak ya. Teks yang akan Ibu bacakan ini berjudul virus corona. Masyarakat mulai resah karena adanya virus corona yang saat ini penyebarannya begitu cepat. Selain berbahaya bagi kesehatan manusia, tersebarnya virus corona ini juga menghambat perkembangan ekonomi masyarakat. Banyak para pedagang-pedagang kecil yang biasanya mereka menjajahkan dagangannya keluar rumah, namun karena adanya penyebaran virus corona ini, mereka harus berhenti untuk berjualan. Mereka harus berhenti untuk berjualan karena ingin memutuskan mata rantai penyebaran virus corona yang biasa juga dikenal dengan COVID-19, yaitu Coronavirus Disease 19. Begitu juga dengan kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah harus menerapkan sistem BDR atau belajar dari rumah supaya penyebaran virus corona atau biasa yang kita sapa dengan COVID-19 tidak terus meningkat. Maka dari itu, mari kita terus menjaga kesehatan dan kebersihan. Selain itu, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya dengan menjaga jarak dan memakai masker ketika keluar rumah. Nah, dari paragraf yang barusan Ibu bacakan, kamu bisa menentukan, kamu bisa putar ulang videonya juga, kamu dengarkan lagi. Kamu bisa menentukan kalimat utamanya dulu. Setelah itu baru tentukan ide
pokok dari paragraf tersebut. Nah, itu contoh. Nah, untuk latihannya ada di Bu Pena halaman 5. Bacalah teks yang berjudul tentang gurita. Nah, bagi yang belum ada bukunya, ntar juga Ibu akan kirimkan fotonya. Sudah jelas tentang untuk menemukan ide pokok. Ibu ulangi lagi caranya, kita harus membaca teks secara keseluruhan, kemudian kita menemukan kalimat utama, setelah itu baru kita akan menemukan ide pokok dari paragraf atau ide pokok dari teks tersebut. Itu saja materi bahasa Indonesia hari ini. Selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan dan kebersihan, dan jangan tinggalin sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang udah kangen berat sama ibu-ibu gurunya, ya silakan dilihat, perhatikan satu-satu ibu gurunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pakai anak-anak ini. Dadah. Halo anak-anak ibu semua. Selamat belajar. Semangat ya. Jangan berleha-leha. Yang penting walaupun libur, kamu harus belajar di rumah ya. Oke. Kita sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belajar ngaji ya nak.